Ya, para Balawi menjadikan ulama terdahulu sebagai sandaran mereka. Lalu mereka berkata, bahwasanya Mbah Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama mengakui nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah. Yang padahal, kalau kita membuka sejarah, pada tahun 1932, Mbah Hashim pernah mengumpulkan 24 ulama untuk membahas tentang pemanggilan Sayyid dan Syarif hanya untuk keturunan Rasulullah. Dikarenakan pada waktu itu, Robito Alawiyah meminta kepada pemerintah kolonial untuk menggunakan panggilan Sayyid dan Syarif. Lalu hasil musyawarahnya itu dikirimkan kepada pemerintah kolonial. Dan alhamdulillah, permintaan Mbah Hashim itu dikabulkan oleh pemerintah kolonial. Untuk mempertahankan nasabnya, para Balawi menjadikan ulama terdahulu sebagai sandaran mereka. Munawarah dan Muqahamat Hormah merubah Habibnya menjadi Sayyid dan Syarif. Akhirnya dengan keras ditazir, dihukum, disuruh pisah dengan istrinya dan tidak boleh lagi menggunakan gelar Syarif dan Sayyid. Lalu sekarang dari Hadrami pindah ke Nusantara menggunakan gelar Habib. Lalu di Nusantara ini dikira juga dengan masalah pemakaian gelar Sayyid pada selain Alawi yang ada di Al-Irsyad itu ya ada juga Sayyidnya aslinya, cuma rebutan gegeran lagi. Nah, sekarang gegerannya dengan para kiai, Doya Wali. Inilah yang Sampaikan Gus Abbas Buntet ini, semoga sampai ke pengurus-pengurus PBNU. Sepengecut itukah pengurus-pengurus NU? Duduk bersama Gus Abbas Buntet saja tidak berani, dengan alasan takut di framing macam-macam. Kalau ada Surya NU penakut seperti itu, sebaiknya mundur saja dari kepengurusan NU. Kiai NU, pengurus NU jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Surya NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing, gimana? Ini orang, ya Allah. Kalau cuma duduk sama saya aja nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjajah? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. PBNU dianggap belani Habaib, menjadi jongosnya Habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Pak Alawi. Ini memang cara-cara mereka seperti itu. Mudah-mudahanlah ini pencerahan, jadi pencerahan bukan malah menjadi ruwet. bukan orang Yaman, Ahmad bin Hanbal bukan orang Yaman, Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman. Si Masyarahi dari Gempurna Israel, Ibn Syafi'i, Abu Hanifah pada Hanafi bukan orang Yaman, Ahmad bin Hanbal bukan orang Yaman, Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman. Si Masyarahi dari Gempurna Israel, Ibn Syafi'i. Mbah Alawi ini agaknya semakin lupa diri. Seiring berkembangnya waktu, gelar Habib ini semakin terasa memudahkan mereka untuk mencari keuntungan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1998, FPI didirikan secara resmi di Pondok Pesantren Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Muhammad Rizik Syihab didapuk sebagai ketua umum yang pertama. Meskipun berkepanjangan sebagai Front Pembela Islam, organisasi ini sejatinya hanya merupakan perhimpunan atau wadah bagi para muhibbin Rizik Syihab. Inilah yang menjadi titik awal klan Ba'alawi merasa di atas angin. Sepak terjang Rizik dan FPI-nya nyaris bak penguasa bayangan di republik ini. Mereka bisa dengan seenaknya bertindak. Hanya penasaran juga ya, saya boleh tanya, ini cucu apa ini? Cucu ideologis atau cucu apa? Kalau dari penjelasan itu ya, cucu ideologis. Cucu ideologis. Dan cucu biologi. Amin, ya Allah, amin. Nah sekarang saya gantian tanya. Halo Beb. Halo. Jangan dipanggil Habib ya. Oh ya, Sayyid. Oh Sayyid. Yang Habib jangan dipanggil Sayyid, yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Betul. Habib itu Yahudi. Oh, Habib itu Yahudi. Oke. Al-Maidah 18, Jum ayat 6 itu dibenci sama Allah. Oh iya. Kok bisa dipanggil sama Rasul KRH itu gimana ceritanya? Monggo. Orang awam kan taunya KRT. Orang awam kan taunya KRMH. Kenapa bisa dipanggil KRH? Saya sendiri juga heran. Tapi karena itu dawuh Kanjeng Nabi, ini saya takut. Disinilah hebatnya Ba'alawi membangun cerita-cerita hurafat untuk mengglorifikasi klannya. Namun, kita anggap saja dulu bahwa benar Habib Abdullah Bil Faqih memang dapat menghafal 7 juta hadis Nabi. Kita
kita uji dengan menggunakan logika akal sehat melalui rumusan perhitungan sederhana ini. Nabi Muhammad sallallahu disinilah. Para Kiai sekarang pernah berkomentar investigasi tentang pembangunan makam-makam palsu? Tidak pernah. Apakah sekarang Romo Kiai juga sekarang bisa menyikapi, memfatwakan puluhan fatwa sesat yang disampaikan oleh sekarang dari klan Ba'alawi? Tidak pernah juga. Dan perlu juga saya singgung kepada saudara saya yang ada di PKB dan di P3. Anda ini semua kan? Apakah Romo Kiai sekarang pernah berkomentar investigasi tentang pembangunan makam-makam palsu? Tidak pernah. Adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi artinya apa? Secara sejarah bahwa Fakih Mugaddam pernah ngalap barokah kepada muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau seumpama ada orang terlalu mengagungkan Fakih Mugaddam, seolah-olah Fakih Mugaddam itu mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini tidak sesuai dengan fakta sejarah dan orang semacam ini su'ul adab. Tes DNA keluarnya dia 1, mereka tes DNA G, yang menunjukkan jangankan mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad, orang Arab aja mereka bukan. Kemudian dari sisi spiritual, banyak yang sudah menghubungi saya, para kiai yang bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Ba'lawi ini bukanlah keturunan daripada aku. Sampaikan kepada semua orang bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan daripada aku, tidak ada kaitan mereka dengan nasabku yang mulia. Bukan hanya kiai, bukan hanya para ulama yang laki-laki, yang perempuan banyak yang bermimpi bertemu Rasulullah. Dengan menurunkan yang namanya hamper. Ini agen istimewa, agen spesial yang berasal dari Inggris. Dan yang kedua adalah Snoek Horgroenje. Mereka itu satu kelas, satu bangku yang disimpan di dua tempat yang berbeda. Dan Snoek Horgroenje untuk penghancuran Islam yang berada di Nusantara. Apa yang dilakukan? Setelah dilihat, oh, orang Islam ini patuh benar sama kiainya. Satu. Maka dibuatlah adu domba antara kiai dengan kiai. Kiai dengan kiai. Lemah, terpecah belah, tercerai. Para pengikut-pengikut para kiai. Pondok ini ikut kiai ini, pondok ini ikut kiai. Akhirnya bisa dikuasailah Aceh dengan taktik licik Snoek Horgroenje. Setelah itu ditariklah ke Betawi karena ada pertempuran, perjuangan yang luar biasa dari para kiai, ulama-ulama thariqah yang sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli biologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Iman, lalu dari Robito Alawi misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian, itu undang sekalian. Sampai benar kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata memang keluarga Az-Zubaidi Arab 100%. Terkonfirmasi sebagai haplogrup C dan presisi lagi C1 dan presisi lagi ternyata memang keturunan dari Bani Ismail bin Nabi Ibrahim. Maka perkenankan kami untuk memanggil panjenengan semua sebagai Sayyid, sebagai tuan-tuan yang asli dari ras Arabiah yang ada di Nusantara ini. Karena apa? Lah, datuknya panjenengan memang benar-benar keturunan
keturunan nabi-nabi yang ada di Al-Quran, kitab suci yang kita yakini bersama kebenaran dan kesuciannya. Terima kasih dan salam hormat, salam cinta kami semua kepada keluarga Az-Zubaidi yang menjadi kelompok. Kitab Durrul Mansur karya Al-Imam Jalud As-Suyuti, di sana ada 7.355 riwayat dan tidak ada satupun kiai yang berasal dari tidak ada, mereka tidak menyebutkan satupun riwayat yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa sebagai seorang ahli ilmu, sebagai ulama atau sebagai seorang mujtahid. Tidak ada sama sekali. Loh, kenapa seorang nggak ada? Ya karena memang orangnya nggak pernah ada. Nggak pernah ada orangnya. Nggak pernah dilahirkan. Kalau kita kembali lagi sekarang tentang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad, Alawi dan keluarga Alawi yang mereka berkediaman di negeri Yaman dan mereka menasabkan diri mereka dengan hitungan dengan umurul nasab yang disangka atau diyakini bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin ya Al-Uraidi ibnul Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Wa nasabuhum batilun, nasab mereka itu ini ya, nasab mereka Alawi ini Alawi batilun bima ja'a fi ummahati kutubin nasab, ya, sesuai atau berdasarkan dari keterangan-keterangan yang termaktub di dalam induk kitab nasab. Oke, jelas? Siap, Tengko. Jelas, Tengko. Ini sudah keluar fatwa. Jadi kalau ada tadi Nakobah 2025 mengisbat, berarti sudah mansukh, sudah dinasih ya. Ini Itu satu awalnya. Karena nggak mungkin kan Tuhan itu 2, 3, 4, 5 gitu nggak mungkin. Kalau dalam Islam kita mengenal ada nabi itu sampai 42. Oh, 124.000. 124.000 ya. Dan diutus dalam bahasa kaumnya masing-masing. Dan Rasul juga tidak satu. Tidak satu, tapi banyak. Rasulnya ada sekitar berapa itu? Kalau dalam Al-Quran itu kita mengenal Nabi dan Rasul itu jumlahnya kalau dicampur ya, ada 25 orang namanya disebut. Ya, tapi kalau keseluruhan tadi Nabi ada 124.000. Rasulnya juga ada puluhan juga. Nah, bahkan Nabi Ismail itu disebut Rasul juga dalam Al-Quran tuh. Bukan sekedar Nabi tapi Rasul. Tapi itu menjelaskan, ini kata kunci Al-Abah itu sama dengan Haji Ismail ini, itu kata kunci. Semuanya itu merujuk pada gelar satu tokoh dari Ahmad Al-Abah yang menunjukkan bahwa dia itu berpindah-pindah menuju ke arah timur. Nggak ada Al-Muhajir di situ, nggak ada. Satu pun nggak ada dokumen. Penyebutan Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir itu baru nampak, baru muncul dalam dokumen yang paling awal itu adalah dari tulisan Habib Ali Asy-Syakrah. Itu abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Bahkan di sini disebutkan Ahmad Al-Muhajir. Abad keberapa ini? Abad ke-12. Abad ke-5 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Abad ke-6 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Sudah keliling, ternyata mereka hampir 90% sudah meyakini secara pribadi bahwa sesungguhnya mereka sendiri yakin bahwa mereka adalah bukan pada duriat Rasul. Tapi untuk menyampaikan masih berat ya. Ilmu nasab, ilmu yang mudah. Kalau kita tidak bisa pribadi untuk membuka kitab yang menurut Abah ngikut taklid kepada Kiai Imaduddin tadi semua, silakan dari kitab apa yang nggak ada sekarang ini yang sudah dipersiapkan. Kita gunakan mutolaah itu demi karena Allah, demi karena Rasulullah. Buang 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu sampai kita paham sejarahnya, kita paham adalah juga tentang kitab-kitab nasabnya, minimal yang pokok-pokoknya, dan itu sudah harus mulai disampaikan. Karena kasihan umat, kasihan. saya baru kali ini dengar cucu Rasul dipanggil Habib. Masa ada Habib Hasan, Habib Husain?
cucu Rasul sampai zuriyahnya itu semuanya Sayyid Syarif. Kalau Habib itu panggilan untuk keturunan Alwi bin Ubaidillah Al-Yamani dari Yaman. Nah kalau ini saya dibilang Habib palsu, Anda jangan ngada-ngada. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di media sosial saya bahwa saya ini bukan Habib. Jadi nggak perlu ada narasi saya Habib palsu, Habib abal-abal. Lawang saya bukan Habib kok. Saya bukan keturunan Alwi, saya bukan keturunan Ubaidillah, saya bukan keturunan orang Yaman. Kenapa harus dicap sebagai Habib palsu? Ini bukan Habib. Kalau Basyaiban itu bukan keturunan Habib. Betul. Cuma di sini Anda kayak nggak terima gitu sama saya. Saya sebenarnya nggak pengen, nggak suka saya dipanggil Babib, Babib. Saya bukan Habib, saya bukan Ba'alawi, bukan keturunan Ba'alawi, ya, bukan keturunan Alawi. Saya keturunan Al-Idrisi, Basyaiban Al-Idrisi. Siapa Al-Idrisi itu? Sayyid Syarif Maula Idris, Maroko, bin Sayyid Syarif Abdullah Al-Mahad, bin Sayyid Syarif Hasan Al-Musanna, bin Sayyid Syarif Hasan As-Sibti, putra dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan mereka itu mengaku-ngaku. Tapi kan di sini ada ungkapan dari Nabi. Kita itu wajib kalau buktikan. Mana itu al-bayyinatu 'alal mudda'i. Untuk membuktikan itu wajib atas orang yang mengaku, yang mendakwahkan dirinya sebagai cucu Rasulullah. Ya. Jadi para habaib itu, kalau memang betul-betul Rasulullah, silakan membuktikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Dan sumpah itu atas orang yang ingkar. Di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Wa antubayyina halahum linnas. Dan kita harus terangkan semua ini pada manusia. Kita beri pencerahan kepada manusia bahwa yang mengaku keturunan Nabi dari Ba'alwi itu bukanlah keturunan Nabi. Ini kewajiban menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail halaman 187. Wa min sama, dari situ fa inna 'alaika mujahadatal kadzabin. Itu dihitung adalah kita berjihad untuk memerangi para pendusta. Dengan apa? Bi ghalizil maqal, boleh dengan kata-kata yang keras. Wa munazalatil muzawwirin, dan kita boleh untuk mengalahkan orang-orang para pemalsu itu bifasilil fi'al, dengan perbuatan, dan kita laporkan kepada pemerintah. Bang, siapa yang mengaku keluarga Nabi tapi bohong, maka bagi dia ada 3 hukuman jika terbukti kebohongannya. 1, yudrabu darban waji'a. Yang pertama, pukul orang itu dengan pukulan yang menyakitkan. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Seandainya ini terjadi di zaman Imam Malik, maka akan ditangkap oleh pemerintah saat itu dan dipukuli. Yang kedua, ujar Imam Malik, wa yushahhar bihi. Yang kedua, viralkan. Betul. Imam Malik katakan viralkan, kata Bapak. Berapa sudah? 2. Yang ketiga,
yuhbasu tawila hatta tazhara taubatuhu. Yang ketiga, penjara dia dengan waktu yang lama. Penjara aja lawas sampai ia bertaubat kepada Allah Ta'ala sendiri. Kemudian sampai Abah menelusuri ada Perpustakaan Nasional Indonesia, menelusuri perpustakaannya adalah Leiden, komunikasi dengan teman-teman juga di Belanda dan lain sebagainya. Inilah cara upaya saya ingin menemukan Dzurriyyat Rasul yang sejati, karena ada yang membatalkan, walaupun saya adalah bersama dengan Kiai Imad, tapi sebetulnya saya ingin menolong Romito Alawiyah. Saat itu sebenarnya ada misi, adalah ingin memperjelas kepada kita sesungguhnya mereka itu adalah keturunan Rasul, tapi justru faktanya semakin jauh dari kenyataan. Lama ini ya kan? Jadi bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Yoktan. Tapi Yoktan keturunan Eber, sama dengan Peleg keturunan Eber. Jadi ketemunya itu di Eber. Jadi Eber itu punya dua anak, Yoktan dan Peleg. Jadi Peleg ben Eber, ben Shema, ben Arpakshad, ben Shem, ben Nuh. Oh, anak dari Shem. Ya, anak dari Shem atau Nuh. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh, iya, tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda jalur. Makanya hablum hurufnya beda dari Yaman ini. Ya. Ini kan kajian kitab Pak ini. Ini kitab eksternal, ya kan? Ini kan kitabnya orang Yahudi menyebutkan itu. Ini kitabnya internal orang Islam sendiri, ya kan? Bahkan dari penulisnya dari orang mana ini? Orang Yaman atau bukan? Orang Yaman. Siapa yang tahu ini? Satu lagi ini sahabat sebagai membuktikan ya bahwa saya cuma mengaku doang mengaku muhibin. Nih jaketnya. Istri saya pun saya belikan dulu. Nah, ini ada yang nitip silsilah loh. Ya. Nih di depan ruang tamu saya. Perlu dinyalakan ya, sahabat. Ini siapa ini yang di Malaysia ditangkap? Said Amin katanya. Ini siapa ini? Ini jualan ini nih, apa ini? Apa ibi yang kayak gini jualan? Ini siapa yang tahu ini? Wow. Ya. Wah, kalau ini asli dzurriyyah Nabi. Yang berhubungan dengan Allah jangan bertanya bagaimana gitu ya. Misalkan Imam Malik ditanya Allah duduk di atas aras itu gimana, ya jangan ditanya bagaimananya, udah selesai sampai di situ. Nah kalau bertanya aja udah mentok, gimana kita bisa menghasilkan metodologi? Misalkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah jangan bertanya bagaimana gitu ya. Misalkan mulut, jaga kamu punya baca